Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mahasiswa dan para dosen. Pada di era digital ini, pelaksanaan ujian secara daring semakin banyak digunakan di perguruan tinggi. Namun, ujian daring tersebut juga banyak tantangan dalam menjaga kejujuran dan integritas akademik. Oleh sebab itu, solusi yang digunakan adalah automatic online proctoring atau pengawasan ujian daring otomatis. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas yaitu tentang apa itu automatic online proctoring dan bagaimana sistem cara kerjanya serta manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, serta cara universitas melindungi aspirasi mahasiswa. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang apa itu online proctoring. Baiklah, para mahasiswa dan dosen sekalian, automatic online proctoring itu adalah teknologi yang digunakan untuk mengawasi peserta ujian secara otomatis selama ujian daring berlangsung. Namun sistem ini yang dimanfaatkan yaitu kamera, mikrofon, serta kecerdasan buatan artificial atau AI untuk membantu aktivitas para ujian. Jadi bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu yang pertama yaitu verifikasi identitas terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ujian dimulai, mahasiswa diminta untuk menunjukkan identitas diri seperti kartu mahasiswa atau identitas lainnya. Maka sistem akan mencocokkan identitas tersebut dengan data yang telah terdaftar. Jadi yang kedua yaitu memeriksa lingkungan. Jadi mahasiswa biasanya diminta memperlihatkan kondisi ruangan yang menggunakan kamera. Tujuannya yaitu untuk memastikan tidak ada buku, catatan, atau orang lain yang dapat membantu selama ujian berlangsung. Dan yang ketiga yaitu pemantauan selama ujian. Nah, di sini ketika ujian berlangsung, sistem akan memantau aktivitas para peserta ujian melalui kamera atau mikrofon, bisa juga melalui aktivitas layar komputer dan pergerakan mata dan wajah. Nah, jika sistem mendeteksi perilaku yang dianggap tidak wajar, seperti sering melihat ke arah lain, adanya suara orang lain, atau aplikasi yang tidak diperbolehkan, maka sistem akan memberi tanda kepada pengawas ujian atau peringatan. Jadi yang selanjutnya yaitu analisis dan pelaporan. Setelah ujian selesai, sistem akan menghasilkan laporan yang berisi aktivitas selama ujian. Selanjutnya, itu yang kedua. Jadi yang ketiga yaitu manfaat dalam menjaga integritas akademik. Jadi manfaat dalam menjaga aktivitas akademik ini yang pertama yaitu mencegah kecurangan akademik. Nah, dalam mencegah kecurangan akademik ini, sistem membantu mengurangi peluang terjadinya tindakan seperti mencontek, kerjasama dengan pihak lain, atau menggunakan sumber yang tidak diizinkan. Yang kedua juga menciptakan keadilan. Mahasiswa yang belajar dan mengerjakan ujian secara jujur akan memperoleh hasil sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Dan dosen dan institut pendidikan dapat lebih yakin bahwa nilai yang diperoleh mahasiswa mencerminkan kompetensi yang sebenarnya.
Yang keempat yaitu mendukung pembelajaran jarak jauh. Jadi dengan adanya sistem pengawasan daring, universitas dapat tetap melaksanakan evaluasi pembelajaran secara efektif meskipun mahasiswa tidak berada di lokasi atau mahasiswa berada di lokasi yang berbeda. Nah, nomor 4 itu bagaimana universitas melindungi verifikasi mahasiswa. Jadi, meskipun menggunakan kamera atau teknologi pemantau, perlindungan verifikasi mahasiswa tetap menjadi hal yang sangat penting. Nah, di universitas biasanya menerapkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu transparansi informasi, yaitu mahasiswa diberi penjelasan mengenai data apa saja yang akan dikumpulkan. Tujuannya yaitu penggunaannya dan berada selama data tersebut disimpan. Yang kedua yaitu pembatasan akses data. Pihak yang berwenang seperti administrator atau sistem atau dosen atau yang berkaitan lah yang dapat mengakses data hasil pengawas. Selanjutnya yaitu tentang keamanan data. Nah, dalam rekaman atau laporan disimpan menggunakan sistem keamanan yang dirancang untuk mencegah akses tidak sah. Dan selanjutnya yaitu menghapuskan data secara berkala. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Nah, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.